Dalam Matius 21 ayat 1-2 dikatakan bahwa ada 2 ekor keledai yang dibawa kepada Yesus. Sedangkan dalam Markus 11 ayat 1-2 dan Lukas 19 ayat 29-30 hanya dikatakan 1 keledai saja. Jadi sebenarnya ada berapa keledai yang dipakai oleh Yesus? Apakah ini bertentangan? Oke, mari kita melihat ayat-ayatnya ya. Matius 21 ayat 1 dan 2. Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya." Jadi seekor keledai betina dan anaknya berarti 2 ya, ada dekatnya. "Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku." Jadi ada 2 ekor keledai. Markus 11, 1 dan 2. Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari." Berarti 1 saja. Lalu Lukas 19, 29-30. Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung depanmu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat dan belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari." Jadi terlihat bahwa menurut Matius ada 2 ekor keledai yang dibawa ke Yesus, sedangkan menurut Markus dan Lukas itu hanya seekor keledai saja. Nah, di sini apakah ini adalah bagian yang bertentangan? Sama sekali tidak, ya. Kalau kita melihat, ini sebenarnya adalah nubuatan. Peristiwa ini nubuatan. Nubuatan bahwa Mesias itu akan memasuki Yerusalem dan dia akan mengendarai seekor keledai muda. Nubuatannya ada di Sakaria 9 ayat 9. Coba kita lihat. "Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda." Jadi memang berdasarkan nubuatannya ini seekor keledai yang muda. Karena nubuatannya bilang seekor keledai, ya sudah. Markus dan Lukas itu langsung menunjuk pada nubuatan tersebut. Sehingga mereka mengatakan bahwa ya ada 1 keledai, yaitu keledai muda itu yang dilepaskan dan dibawa kepada Yesus. Ya, tapi juga ada informasi lain dari Markus dan Lukas. Ya, informasinya adalah bahwa keledai itu belum pernah ditunggangi. Coba lihat Markus 11 ayat 2. "Kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang." Atau Lukas 19 ayat 30. "Kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang." Jadi rupanya keledai muda ini belum pernah ditunggangi orang. Nah, bayangkan kalau keledai ini belum pernah ditunggangi, maka secara psikologis dia bisa memberontak saat ditunggangi, ya. Keledai muda itu akan merasa tidak aman kalau dia dilepaskan dari induknya. Ya, nah karena itu secara psikologi binatang, supaya dia waktu ditunggangi dia tidak merasa tidak nyaman dan memberontak, maka sebenarnya dibawalah 2 bersama dengan induknya. Ya, bersama dengan induknya. Jadi rupanya yang Yesus gunakan nanti cuma 1 saja, yaitu keledai muda itu. Itu dicatat Markus dan Lukas. Tapi supaya dia aman, nyaman, tidak memberontak, ya maka betina atau keledai betina yang induknya itu tetap menyertai. Ya, menyertai. Nah, itu yang dilaporkan oleh Matius, ya. Jadi sebenarnya ada 2 keledai di situ, tapi itu dilaporkan Matius, tapi yang sesuai nubuatan dan ditunggangi cuma 1, ya. 1 induknya hanya mendampingi. Jadi sorotannya berbeda. Markus Lukas menyoroti sesuai nubuatan, maka 1. Matius menyoroti dengan fakta yang ada, yaitu 2. Jadi sebenarnya ini tidak bertentangan, hanya memberikan informasi yang lebih lengkap kepada kita. Ya, begitu penjelasannya. Ya.
Yayasan Karya Bakti Esra Soru atau disingkat KABES hadir sebagai wadah untuk memberitakan Injil dan melayani secara holistik. Yayasan ini didirikan oleh Pendeta Esra Alfred Soru di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur dan bergerak di bidang sosial dan keagamaan. Yayasan ini memiliki visi menjadi lembaga yang mempunyai andil dalam membentuk kekristenan yang gigih dalam memberitakan Injil serta setia kepada ajaran yang alkitabiah dan melayani secara holistik. Dan misi dari yayasan ini yaitu melakukan pemberitaan Injil dan penyebaran ajaran yang alkitabiah secara langsung maupun melalui berbagai media, juga mempersiapkan dan mengutus misionaris-misionaris lokal ke berbagai wilayah, terutama ke pelosok-pelosok, serta mengadakan seminar-seminar atau pelatihan-pelatihan doktrinal dan melakukan aksi-aksi sosial yang mengarah kepada pelayanan Kristiani yang bersifat holistik. Berikut serangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Yayasan Karya Bakti Esra Soru. Bagi saudara dimanapun berada yang rindu untuk mendukung pelayanan kami, khususnya melalui dukungan dana, maka saudara dapat menyalurkannya ke nomor rekening yang tersedia. Untuk informasi selengkapnya dapat menghubungi Sekretariat Yayasan Karya Bakti Esra Soru melalui nomor berikut ini. Mari beritakan Injil dan melayani sesama dengan kasih bersama Yayasan Karya Bakti Esra Soru. Tuhan Yesus memberkati.